selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita hari ini dapat memberikan kita kekuatan dan semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai pergumulan, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pertolongan. Dan kepada jemaat yang telah memberikan perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan Yesus memberikan berkat yang berkelimpahan. Mempersiapkan hati dan pikiran kita, mari kita menyanyi dari jemaat nomor 8 ayatnya yang pertama, ke-6 dan ke-7. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya.
firman yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayatnya yang kedua. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat minggu ini yang terambil dari kitab 2 Timotius ayatnya yang pertama, 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang kedua dan keempat. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa kita.
Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413 ayatnya yang pertama dan yang kedua. epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang terambil dari Ulangan 34 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-12. Kita membacanya secara responsifnya. Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari
dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dalam segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 256, ayatnya yang pertama dan ketiga. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Kitab Tuhan hari Kamis.
kita mendengarkan warga jemaat kita untuk saat ini. Shalom. Warga jemaat Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sebagai berikut. Topik Mahir Roha maka tahu berita noli maka sawang dibata. Keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dewan Koinonia. Panitia Natal HKBP Makassar tahun 2023. Rapat pembentukan Panitia Natal Remaja dan HKBP telah dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 bertempat di Gedung Bahasa Indonesia, dan Panitia Ama Parokuan pada hari Minggu 22 Oktober 2023 di Gedung Sekolah Minggu. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Koinonia. Dalam rapat tersebut telah dipilih Panitia Natal Remaja HKBP dan Ama Parokuan HKBP Makassar tahun 2023 sebagai berikut. Penanggung jawab 1 Pendeta Resort, 2 Pendeta Fungsional, 3 Diakones, 4 Dewan Koinonia, 5 Dewan Maturia, 6 Dewan Koinonia, 7 para tahun, 8 seluruh para lalu HKBP Makassar. Untuk remaja dan Naboso, dan sebelumnya kami sampaikan bahwa remaja dan Naboso ketua-ketuanya beribadah di bahasa Batak karena ada pelantikan. Ketua yaitu Bang Aratua Siagian, wakil ketua Permadi Tumulu, sekretaris Ananda Bornegolan, bendahara Kirana Boristorus. Seksi-seksi dapat kita baca di warna yang ada dalam kita masing-masing. Kemudian untuk Ama dan Parokuan, Ketua Nyonya GM Siagian MH Boristorus, wakil ketua GH Seredar Nyonya CG Gudong Boru Simatubang, sekretaris Nyonya R Semenyutar Agor Maibawo, wakil sekretaris Situa Seturus, bendahara Nyonya AI Silalai Boru Manurung. Seksi-seksi dapat kita baca di warna kita masing-masing. Demikian susunan Panitia Natal Remaja HKBP dan Ama Parokuan di Makassar tahun 2023. Kiranya dapat bekerjasama dengan baik dan dalam sukacita. Pelantikan Panitia Pesta Natal Remaja HKBP dan Ama Parokuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 29 Oktober 2023 setelah persiapan kedepan oleh Pendeta Resort Sulawesi Selatan, yaitu di bahasa Batak. Tuhan Yesus memberkati seluruh panitia. Dewan Koinonia, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Nah, kesekretariatan pada hari ini Minggu tanggal 29 Oktober 2023 kita mengantarkan persembahan ke depan altar untuk PDIW Susilbara dalam rangka Hari Reformasi. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 7 pelayanan ibadah atau kebaktian wilayah. Pada hari Senin tanggal 30 November 2023 di wilayah Kilipi, di rumah di luar Amak Simurat AMD Minang PP Burusirai dengan alamat atau ditempatkan di gedung sekolah minggu. Selasa 31 November 2023 di wilayah Klose, di rumah keluarga Nyonya M. Damani Minang Situa Dr. Anda R. Bursikulon MPD bertempat di gedung sekolah minggu. Rabu 1 November 2023 di wilayah Roma, di rumah keluarga Dr. Ganda MF H. Buba SPOT Inang Dr. Dini M. V. Bursikulus bertempat di gedung sekolah minggu. Sabtu 4 November 2023 di wilayah Pipi, di rumah keluarga Nyonya H. Simanjuta F. Borusiahan bertempat di gedung sekolah ini. Semua ibadah masuk pukul 19 WIB. Pengumuman A1 pembukaan ibadah belajar sini tahun ajaran 2023-2024.
Pada hari ini Minggu tanggal 29 Oktober 2023, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pembukaan belajar sidik kepada pelajar sidik tahun ajaran 2023-2024. Kebaktian dimulai pukul 12 WITA atau setelah ibadah minggu selesai, bertempat di konsistori HKBP Makassar. Adapun nama-nama pelajar sidik yang sudah terdaftar sebagai berikut dapat kita baca di warta kita masing-masing, berjumlah 14 orang. A2, kebaktian di pos pelayanan Goa. Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa, bertempat di Gereja Toraja Lagi Padada Suku Minasa, alamat Jalan Malino nomor 40 Suku Minasa. Masuk pukul 17.00 WITA dan sesuai hasil keputusan sermon perhalalu, hubungan perwakilan Deborah berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. A3, pertukaran pelayan firman Tuhan. Pada hari ini Minggu 29 Oktober 2023, mohon maaf di situ ketikanya 2022, yang melayani firman Tuhan dalam ibadah bahasa Indonesia adalah Bapak Pendeta Yesaya Tula STH, Pendeta Gereja Toraja Jemaat Laki Padada Suku Minasa. Sedangkan Pendeta Regensen Simamora MPHM, Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, melayani firman Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Efata Bila Wayah pukul 18 WITA. Seluruh jemaat terima kasih mengucapkan selamat datang dan selamat melayani di Makassar. Tuhan Yesus memberkati hamba-hambanya. 4, pesan rapat pendeta Atopan untuk dibacakan setelah warta. Jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat yang Makassar yang sedang menderita sakit. 1, Nyonya Isidro N. Simatupang KR Bor Simanjuntak. 2, Nyonya Situa B. Banjarnahur DG Bor Manulang. 3, Nona Karulian Bor Pasaribu. 4, Ahmad Hamaduru. 5, Nyonya Wena Ibahu KR Bor Pasaribu. 6, Nyonya Tes Tanggang N. Bor Huta Barat. 7, Nyonya Situa Kaguntung CH Bor Pardede. 8, Nyonya IJ Sitorus C. Bor Panjaitan. 9, Amak M. Tambunan. 10, Nyonya MP Sitonga F. Bor Samosir. 11, Nyonya MP Sibarani Pendeta Dr. SRH Bor Siagian MPH. 12, Situa Dr. Agus Peta Pubolon. 13, Nyonya BP Sinaga L. Bor Siadibar, mohon maaf di situ tertulis Bor Sinaga. 14, Gamaliel Gabi Hutabea. 15, Aurora Marveli Bor Sigalini. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang berikut jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 30 Oktober sampai 5 November sebagai berikut. Ulang tahun kelahiran remaja dewasa ada 16 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Seluruh majelis dan jemaat dari Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Jadwal pemakaian sobat talenta atau gedung sekolah minggu dapat kita baca di warta kita masing-masing. Begitu juga daftar mengatur pembelian tanah gereja KBP Pos Bergoa. Keuangan dapat kita baca di warta yang ada di tanah kita masing-masing. Begitu juga jadwal kegiatan selama seminggu ke depan. Demikian warta jemaat saat ini kami bacakan. Tona Rapot Pendeta tahun 2023. Pada foto Nabi Rasulullah sudah ruas dua perhalalu dihuri HKBP Batak Protestan di Dingan Nabi. Asih Roma yang berdoa damai siap di mata-mata doa siap Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Terpuji Tuhan Yesus Kristus Raja dihuriai
na saya masih hoho maramo itu masuk kuriana na akala posona di nasaraga mi pakubasone patardo na dengan bahasa itu atau batiu pada rapat bati dahuluan Kristen Batak Protestan na prajurit sehari patuba di perhutan na usapulung jadul selangit dan manulika Mamu kasih tanggal 10 Oktober 1 tanggal 20 Oktober 2023 Omar atau hatokan disatukan kita hadapi dan berjulur umar dalam sentralisasi keuangan KBP Nidohotan ini 1270 halak sia 2004 halak petiga ni HKBP Sinodang ni tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua yang dari Matius 5 ayat 45 doa subtema pendeta HKBP berkomitmen memperbaharui diri untuk profesional menghadirkan kebaikan Allah dalam semua aras pelayanan HKBP tanpa diskriminatif dan rasis. Unido adalah rapotisi yang kamu naik saat mengunjungi di bagasan Sadaun ini para hamaratiyo maroda tuhono rohani Tuhan Yesus Kristus. Dibuai rapoti mahidi pertanian dan diulihon yang pendeta Kriste Anti Gosa, wakil sekretaris umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Doa Gunung David Nabadia dalam menunggu Patoreo Sudir Paramo Manhol di Bagasan Tolong, Doktor di Parahamagion, Lama Katai, Sumakami Hu Manotopon, Akah Putusan nama Sayarga, nama Sebalga, Pakorpon Natu Pandalan di Bakugasio di HKBP na Oi Komunis Tudor. Tahala suku haroni pencerama tema 5 Dr. Hans Peter Bronsan, sian Universitas Master Germando, Red Dr. Jansen Witt, sian Departemen Misi dan Ekumene Evangelis Christ in Redhead, Egir, Jerman. Dalam pencerama subtema 5 Pendeta Dr. Andar Pomos Pasaribu doh Pendeta Dr. Benny Sinada Suaksoni Roro Akta Agung Natakas Mangalio Fakir Limon doho pamikirio tusude para wakil akan puasi dinasa nasida ambian bisa urut kuria doho Agung Patoreo Nasadao di bawah di masyarakat Rahma jalani harisaran siala panahi sosial somoni masih rupan mangagohon starting nasai masa ke tengah-tengah di kawasan. Marhiti perohanian yang boleh boros HKBP atas tu satu petidan yang HKBP disusui asalam harhatawun mengulaun pengelolaan secara profesional. Di luar dihata doa di Malaho, aborsial nampol niroha, marhibu niroha hut, marhau duhut kulibata, marhiti pasinutur mengulaun bakubasiona di HKBP. Malam-malam tahun dokumennya inklusif tahun 2024 sisa daroh satu pagita HKBP asa pasido maprakdo sude kong ugamo kuria bangso menghadapi krisis di Portibi disara di Portibi dalam mohok kabubuson orang diskriminasi rasisme nama garis joma doh ketidakadilan somong kataridane kumene inklusivi di padu baruasni rapat pagita HKBP do haradio Pabulikon otik desian malajona sifat hakona marhide itu diuliata lau mengurubi gereja Kristen Protestan Mentawai atau GKPM. Itu dia orang bupati HKBP 2023 do asarap kita selalu ruas mulia do para lalu HKBP lau pasiding nasa rumang ni pahalau diskriminasi dan rasis nama kurhong yang tidak adilan marhide perangen haposa jalan Tuhan menjaga diri dengan kembalian ngawaja tuholong di Tuhan di panggung di dulu siap hari di dongan-dongan di keluarga kuria masyarakat dan lingkungan hidup ekosistem doa dan kembalian biarlah rapat pemerintah HKBP itu sudah luas tanpa halalu HKBP asa sisa datahi pada si pakobasio parsopal kulibata jala bahoton parsauran dan marsitutu manarion akadongan na marhadawun na bentuk baik satu parlulun nasida pakotion nan pardagimon
Dalam pakai satu waktu basio do pasti dohoton ni ruas kemudian na mata tawon na botui di toto perang kita do buku panduan paku basio tunasida. Di Tokyo orang kita KDP do ruas nan parhalalu HKDP asa di bagasan nasadar pasauto nanjuk pamihalame kematongan di mulu nama Huria do Marpanso nama nomo pesta demokrasi Indonesia tahun 2024. Nah yang masih ada penatapan kita selalu nalau ketulusan proses pemilu kita memakai suara atas semua warga negara Indonesia di bagasan tanggung jawab dari bagasan ibu niroha lau pawakaton hukum ananyakon akar mata nadoh di kontestasi pemilihan dari sira doh karokan setidaknya di Kristus di tengah-tengah di laut adalah sebagai sokatu akar perbolatan di Huria langsung doh masyarakat. Sudirman Huria pahukar pahuku papugasi maroja itu dokumen-dokumen yang dilopor di rapat batida marpardonua tu buku panduan keseragaman pelayanan revisi terjemahan agenda sekolah minggu revisi terjemahan agenda bahasa Indonesia pernyataan imam tentang pekabaran Injil HKBP ayat Alkitab dalam acara katekismus panduan tahun politik dokumen komunis peneguhan CD jemaah di Babel, doa konseling dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Marlida paru kilo di patita na luas minoria, na rosia dirina rosia turun di dirina, rahu batita dan ini perhatu pamilu tua kuiborus, babak tim parmahani anak konselor, na marluas surprises, bandita doa konselor. Rabu batita BBB maka mulai itu badan sentralisasi terus masih tutup mau bisa buhuklah masih tutup Paisa temutu di pelayanan menampak lokasi di gagasan rohana lulus Rabu batita BBB menuju supir ruas apa lalu masih tutup pada musuh pagalaran di sentralisasi keuangan BBB lagi tenang Marsagion Hopartu atau Tuana Manurato di buku panuratana Laos Manaoson Tibul Hopartu Parsagina Soma 5 pinasato nanirat padita BBP 2020 saya pergubui jalan kata mata buat debata manita selalu mengalau para ratu dari Tanauli jalan dari pasu-pasu pusat dokter tibion hingga dibuat siang mandiri dan usaha satu dua dulu masa Tuhan ibadah. Jadul Islami 20 Oktober 2020 atas keluar di Parapot Ketua Pendeta BBP Pendeta Maulinus Gue Siregar MTH Eposa KDP Pendeta Dr. Robinson Putar-Putar semua lima menguarta jemaat Dr. Nankaka Diri menjawab kami Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita memberikan persembahan terbaik kita yang pertama dari Tuhan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itu di dalam Kristus Tuhan kita dirayakan menyertai kita dalam mendengar, memahami, dan melakukan firman-Nya. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Pertama Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat 8. Bunyi firman Tuhan demikian. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesatuan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai di budaya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyebabkan manusia, melainkan untuk menyebabkan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela berbagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Amin. Firman Tuhan. Perbaikilah setiap orang yang mendengar firman-Nya, memahami dan melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, selamat pagi dan shalom. Apa kabar? Ya, bagi saya hari ini adalah hari yang luar biasa. Mengapa? Karena saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang itu adalah keluarga Allah. Amin. Ya. Sebelum saya menguraikan firman yang kita baca, saya mau memperkenalkan diri sekalipun tadi sudah dibacakan namanya. Karena kata orang tak dikenal maka ya mungkin itu bahasa dan lagu lama. Mengapa? Karena ada juga orang sudah kenal tapi tak sayang-sayang. Oh ya. Bagi saya versi rohani, tak dikenal maka tak didengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dengan katanya itu ketika Allah memperkenalkan anak tunggal, tak dikenal maka tak didengar. Karena itu saya pendeta, sudah disebutkan namanya tadi, saya dipanggil Yesus, ya saya pulang. Saya melayani di jemaat lagi ibadah sudah jalan 2 tahun, 25 tahun di Kalimantan, 20 tahun di Samarinda, 5 tahun di Balikpapan, dan 5 tahun di Parepare, lalu menuju ke kota Makassar. Sungguh binasa doa. Sekali lagi, itulah saya hamba Tuhan. Pendeta, saya Tuhan. Untuk mengenal lebih lanjut, nanti kita ngomong-ngomong di luar kopi. Ya. Tadi saya sudah ngomong dengan rekan hamba Tuhan. Oh, ternyata dia menikah dengan
Tapi saya tidak menikah dengan orang Batak. Yang menikah dengan orang Batak adalah anak saya dan anak saya. Ya, karena itu saya belum banyak tahu tentang bahasa Batak itu karena menantu saya dan cucu saya tidak pernah bahasa Batak. Ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema perenungan kita di hari pertukaran pelayan mimbar. Gereja yang ada di Persekutuan Gereja yang ada di wilayah Makassar pada saat ini dalam rangka reformasi yang mengingat atau merayakan reformasi gereja-gereja, yaitu keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Tuhan. Menurut hemat saya, untuk melakukan sesuatu memang butuh keberanian. Salah satu yang dibutuhkan di dalam melakukan sesuatu untuk membawa damai sejahtera bagi semua dan untuk kemuliaan Tuhan adalah keberanian. Pertanyaan perenungan ialah keberanian yang bagaimana? Yang dibutuhkan dalam melakukan sesuatu yang baik khususnya tentu banyak, tetapi yang dari Tuhan ialah berani berkorban. Tanpa kita berani berkorban, maka tidak mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang baik dan benar. Kalau Presiden kita selalu mengatakan kerja, tidak salah, tapi bagi saya sebagai orang yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib, kita harus bekerja dengan baik dan benar. Baik dan benar tentu menurut petunjuk firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, firman itu berita berkatiku dan terang bagi jalan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik dalam kebenaran. Dan itu menurut hemat saya moto atau ungkapan yang sudah sering dan sudah mendarah daging dalam kehidupan kita, ora et labora, berdoa dan bekerja. Menurut saya belum cukup. Walaupun saya tidak pernah mengatakan sama, tapi menurut hemat saya, kita berdoa, lalu kita baca firman sebagai petunjuk, lalu kita bekerja pasti dan sebagainya. Karena itu ora scriptura et labora, berdoa, baca firman, lalu kita melakukan. Apakah itu dalam pikiran, apakah itu dalam tutur kata, apakah itu di dalam tindakan-tindakan, harus berdasar pada firman Allah. Nah, karena itu sekali lagi Bapak Ibu dalam bacaan kita pada saat ini di sana mengisahkan tentang suka dan duka Rasul Paulus dalam pelayanannya. Baik pada saat dia di Filipi maupun saat ini berada di Tesalonika. Apakah yang dialami mereka di Filipi? Dalam bacaan kita tadi disinggung bahwa mereka tidak diterima dengan baik dan benar. Bahkan mereka dianiaya, tetapi tidak menjadi kendala untuk memberitakan Injil di Tesalonika. Ada tantangan, ada penderitaan yang dialami oleh mereka. Kalau ini Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya, tetapi itu tidak menjadi alasan, tidak menjadi kendala, tidak menjadi komentar untuk mengatakan suara kenabian itu. Sebuah misi yang dilalui lewat perjuangan yang memang berat. Rasul Paulus bersama dengan rekan-rekannya melakukan pelayanan dengan ramah, bukan dengan marah, tetapi dengan ramah. Karena mereka sadari bahwa mereka melakukan pelayanan karena perkenan daripada Tuhan. Karena Allah melayakkan mereka untuk menyatakan pelayanan itu.
Dan sekali lagi mereka melakukan dengan ramah atau dengan kasih. Mungkin kita teringat dengan kasih nyanyian kasih ibu kepada kita tak terhingga. Ya hanya tak ada. Ini salah satu cara yang dipahami oleh Rasul Paulus dengan teman-temannya sehingga ia melakukannya dengan ramah. Karena ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kasih dari Allah. Berbaca dalam Kitab Jemaat 434 ada yang apa itu? Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah, dan seterusnya. Nanti di rumah orang dinyanyikan, kan saya juga sudah tidak hafal seterusnya. Nah sekali lagi mereka melakukannya dengan ramah, seperti seorang ibu yang dikatakan dalam bacaan dan dalam lagu ini. Karena itu kalau kita perhatikan bacaan kita, bagaimana dan apa yang dilakukan oleh mereka. Ada beberapa ungkapan-ungkapan dalam bacaan kita tadi. Antara lain pada ayat 1 di sana dikatakan, kedatangan kami di antara kamu. Kedatangan kami di antara kamu. Kasar kalau dikatakan kami datang karena kamu. Ya kan? Kedatangan kami di antara kamu. Ini bahasa sedikit halus ya. Apa artinya? Rasul Paulus mempertahankan kelakuannya walaupun sekali lagi difitnah oleh para musuh-musuhnya dalam soal memberitakan ini. Tetapi ia datang dengan ramah. Ia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mengganggu pelayanan misinya. Karena memang ada dua hal yang kadang-kadang mempengaruhi kita sehingga kita tidak mampu untuk menempatkan diri sebagaimana semestinya. Bagi Paulus tidak. No. Pengaruh yang kadang-kadang membuat kita untuk tidak menempatkan diri sebagaimana semestinya, baik di hadapan Allah maupun di tengah-tengah sesama kita yang terlain. Satu, rayuan atau perubahan. Ini ingat manusia dia ke dalam dosa karena rayuan. Dan siapa yang pertama dirayu oleh ini? Siapa? Laki-laki atau perempuan? Perempuan atau laki-laki? Ya kita yang bilang ya saya. Alkitab menyatakan seperti itu. Pada saat itu mereka jalan-jalan, datang langsung iblis, bukan kata mengatakan kalau kau makan buah ini kau akan mati. Tidak. Kalau kau makan buah itu sama dengan Allah. Tapi akhirnya juga bapak-bapak teriming-iming juga ya. Dibawalah, dimakanlah, hanya yang terjadi di peperangan. Gara-gara. No, tidak ada. Bagi kita masing-masing bukanlah sebagai seorang robot yang harus direm. Tetapi kita adalah ciptaan Allah. Kejadian 1:26. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas kita dan seterusnya. Bukan kita dikuasai. Kalau di dalam Mazmur pasal 8 ayat 6, kita ini ciptaan Allah hampir sama seperti Allah. Tetapi bukan seperti Allah. Karena tidak kita ambil hak Allah. Ya kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita hampir sama. Anak katekisasi saya katakan mana yang benar, hampir lulus atau hampir tidak lulus, mana yang kamu terima. Orang yang mengatakan hampir lulus Bapak, berarti dia tidak lulus. Hampir tidak lulus berarti lulus pas-pasan. Tidak, kita diciptakan menurut gambar dan kepala atau hampir sama seperti Allah. Karena itu kita semua adalah ketika melihat wajahmu sepertinya aku melihat wajah Allah. Iya. Jangan kita dibatasi dengan pendidikan, dengan posisi, dengan suku dan lain sebagainya. Kita adalah saudara di dalam Kristus. Amin. Yang kedua yang menarik dalam bacaan kita ialah dalam ayat yang tepat tadi berbicara bukan menyukakan hati manusia supaya
tidak lain sebagainya. Sekali lagi Rasul Paulus mengatakan seperti itu, karena memang kadangkala tidak selamanya para pengkhotbah berusaha untuk menyenangkan orang. Ya, misalnya dipuji, bahkan mungkin ada yang ingin dimuliakan. No, tidak perlu. Mereka menyatakan suara kenabian. Dia di atas yang benar dan tidak di atas yang salah. Sehingga ini berasal daripada Iblis. Matius pasal 5 ayat 7. Mereka tetap konsisten, bukan menyenangkan hati manusia, tetapi berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Sekali kadangkala atau berusaha untuk tidak menyinggung perasaan, dan sebaliknya memuji, dia juga yang dipuji. Jika hal ini terjadi, maka bisa dikatakan membiarkan dosa, membiarkan kesuman dalam jemaat. Boleh kita bandingkan dengan bagian Alkitab yang lain, misalnya Wahyu pasal 2 ayat 20, pasal 3 ayat 15 dan seterusnya. Menggunakan kata-kata yang merayu untuk mendapatkan sesuatu. Mereka tidak seperti itu. Supaya mendapatkan sesuatu, maka disanjung-sanjunglah dan ini dan seterusnya. Supaya ada sumbangan, supaya semakin banyak anggota, atau supaya berlari diri saat-saat sekarang ini. Minta maaf yang bukan saya menyinggung. Di saat ini dunia politik, bagaimana menyanjung supaya tidak normal. Mereka tidak melakukan apa yang seperti itu. Karena jika demikian kita dirasuki oleh hal-hal yang tidak berintegritas sebagai umat Kristen atau umat Kristus. Tidak benar. Karena itu adalah hal yang penting menurut mereka di sini, ialah memberitakan Injil. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan hati manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat yang ketiga, kalau kita perhatikan sama, dikatakan sama seperti seorang ibu dan mengalahkan anaknya, mengasuh anaknya dan merawat anaknya. Apa bedanya seorang ibu dan seorang bapak mengasuh dan merawat anaknya? Beda tidak? Sama atau beda? Beda atau sama? Kita boleh sedikit dialog, jangan terlalu tegang. Tentu beda-beda tipis, tetapi tidak juga berbeda. Ya, ini cerita terbagi sedikit. Anak saya yang kedua, kalau dia mau makan, dia bertanya siapa punya masakan ini. Kalau saya katakan masakannya Bapak, antusias. Oh, gak enak ya, karena semestinya itu. Walaupun masakannya itu, kita katakan masakannya dia favoritnya. Ya, dia semestinya. Dan sebaliknya, tetapi itu yang paling dekat. Kenapa? Karena sejak dalam kandung sudah tidak sia-siakan waktu. Ya, ibu kalau misalnya hamil, saya kira tidak begadang dia. Atau ada juga ibu yang hamil begadang. Ya, ada enggak layak kalau tidak ada perlunya. Lagunya Roma Irama mengatakan, begadang jangan begadang, kalau tiada boleh. Kalau pilih kumpulan pilih arisan boleh ya, tapi jangan juga terlalu mahal. Cara mereka seperti merawat dan mengasuh anak. Karena itu Rasul Paulus bersama teman-temannya kerja menunjukkan sesuatu keteladanan dalam soal sikap rohani yang harus dimiliki oleh para misionaris, para penginjil, para gembala, dan bahkan semua orang yang telah
Itulah gereja. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamu umat yang menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar. Yang dahulu kamu tidak dikasih ayat 10, dan sekarang kamu dikasih. Kita semua dipanggil ke gereja, dan itulah gereja. Gereja bukanlah 254 gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah manusia, orangnya ya. Itu sekali lagi dimiliki oleh siapa yang dipanggil dan diutus, dan tidak perlu ada keraguan, kebimbangan, ketakutan dan kecemasan, karena Allah besertamu, beserta kita. Itulah amanat agung dalam Matius 28 ayat 16 sampai 20. Karena itu sebagai misionaris sekali lagi harus memiliki sikap keibuan, lemah lembut, memelihara, penuh pengorbanan besar, berusaha untuk mengasuh, melindungi, dan memberi apa yang dibutuhkan, khususnya kebutuhan rohani. Peran penting ada pada cara itu. Yang kedua yang kelemah lembutan, yang menunjuk tidak bersikap sok penting. Seorang misionaris, seorang kepala, seorang yang telah dipanggil, dia harus genesis. Dia harus mengosongkan diri, dan Tuhan yang mengisi. Tetapi kalau sombong, kalau angkuh, di mana kasih Tuhan akan masuk. Karena itu dalam Wahyu pasal 3 ayat 20 dikatakan, aku berdebat di rumahmu, dan begitu. Barang siapa membukakan, aku akan masuk, menemui mereka, dan makan bersama-sama. Amin. Mengosongkan diri, terbuka. Yang berikut ialah mengabdikan banyak waktu sampai kelelahan sekali. Kalau Matius 28 ayat 20, Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Hidup kudus di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah jemaat, supaya dapat memberkati dan menguatkan seperti seorang bapa. Ayat 10 hingga ayat 12 kalau kita baca saudara. Pertanyaan renungan di sini Bapak Ibu ialah bagaimana kepada kita sekalian selaku gereja. Apakah yang kita lakukan seperti yang telah dilakukan oleh para misionaris? Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Rasul Paulus mengatakan, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang di dalam Kristus. Itu berarti semuanya harus terarah kepada Kristus sendiri. Saya biasa mengajukan pertanyaan yang sederhana saja ketika saya berkhotbah dan berbicara soal reformasi. Saya tidak pandai dengan bahasa Indonesia, hukum DM dan hukum MD. Tetapi menurut Bapak Ibu, saudara-saudara, mana yang benar dengan ungkapan ini? Saya adalah orang Kristen Batak, atau saya adalah orang Batak Kristen? Kalau saya ini Toraja, saya adalah orang Toraja Kristen atau orang Kristen Toraja? Mana kira-kira yang tepat untuk kita sanjang? Ya, kita orang Toraja Kristen. Setuju semua diri? Ada yang orang Kristen Toraja? Ya, sekali lagi saya tidak pandai hukum DM dan jadi menyarankan dan diterangkan. Tetapi menurut hemat saya, kalau kita baca tadi 2 Korintus pasal 5 ayat 17, saya katakan yang lama berlalu sesungguhnya baru sudah datang. Itu berarti
Sebelum Kristus, saya adalah orang Toraja. Tetapi setelah Kristus, saya adalah orang Toraja yang sudah Kristen. Sehingga yang lama, ya mungkin Bapak sama saya pasti tahu orang Toraja. Masih ada budaya-budaya yang kadang-kadang tidak bisa ditinggalkan. Contohkan saja, dalam hari pernikahan, anak atau cucu biasanya masih bertanya kepada nenek kampungnya, kapan kira-kira hari bagus? Oh jangan tanggal 13 nah, karena tanggal 13 itu tanggal sial. Padahal banyak orang berhasil yang lahir tanggal 13 ya. Menurut hemat saya, sekali lagi, saya adalah orang Toraja Kristen. Karena itu apa yang tidak Injili? No, yang Injili kita lakukan. Saya punya tulisan seperti itu. Bulan yang lalu saya ujian tulisan ujian tesis dengan judul stratifikasi sosial dalam pemilihan, ya benar, stratifikasi sosial dalam pemilihan majelis dan gereja. Kadang-kadang yang dominan ialah ini sehingga tidak mengosongkan. Kita berkata kepada Yesus. Yesus adalah anak Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya yang saya istilahkan tadi Genesis, menjadi seorang hamba, berfungsi untuk menyatakannya tugasnya, walaupun dia bukan hamba. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, amanat agung yang saya singgung tadi adalah perintah Yesus. Pergilah jadilah semua muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada zaman. Hendaklah kita dalam kehidupan, dalam hubungan satu dengan yang lain, dalam hubungan kita dengan Allah sendiri, kita fokus pada saling pribadi. Apa yang terjadi saat atas Kristus? Yesus menyelesaikan semua persoalan yang memang tidak berkenan kepada Allah. Dan itu hal yang terpenting, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, ialah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi dia lama telah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita introspeksi, mari kita kembali diingatkan oleh firman Allah ini dalam merayakan reformasi yang terjadi pada zaman dahulu oleh beberapa tokoh-tokoh, misalnya Calvin, misalnya Martin Luther. Mari kita menjadi Calvin, menjadi Martin Luther yang sesungguhnya, untuk tidak mengiyakan sesuatu yang kita tidak paham atau menolak sesuatu yang kita tidak dengar. Dan kuncinya situ ya, baik-baik apa kata firman. Karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita benar di hadapan Allah, benar di tengah-tengah sesama kita, walaupun mungkin dibenci oleh orang, difitnah orang, marilah kita terbuka kepada Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yudea, Samaria, Yerusalem, bahkan sampai ke bumi. Dan yang kedua, yang saya sudah sampaikan tadi ialah kunci kebenaran dan kebaikan itu adalah firman Tuhan. Bacalah kita. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Jumlah ayat 6 kurang lebih 1189 pasal dan kurang lebih 31.000 ayat serta 3 juta kata. Artinya bahwa kita baca dan kita pahami dan kita lakukan di dalam kehidupan, maka kita adalah
orang yang berbahagia. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan doa kita. Kami bersyukur kepada Tuhan. Dan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami dari waktu ke waktu pada saat ini. Engkau berkenan kami boleh menikmati hari yang Kau kuduskan, hari yang Kau tersediakan bagi kami anak-anak-Mu, untuk bersama-sama menyatakan kerinduan berjumpa dengan-Mu melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan sama seperti pada saat ini. Terima kasih firman yang boleh kami renungkan bersama. Ya Roh Kudus, tolong kami agar kami boleh menikmatinya dan menerjemahkan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami jemaat Tuhan di sini. Kami berdoa untuk panitia Natal. Oh Tuhan, kiranya kami mempersiapkan diri dengan baik dan benar, merayakan pesta iman perayaan Natal kelahiran Yesus di dalam dunia. Dan itu semua baik nasihat maupun komisi-komisi atau seksi-seksi, beri mereka kemampuan untuk bekerja dengan baik dan benar. Juga kami berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan sepekan minggu ini. Aktivitas kami pribadi rumah tangga maupun di dalam jemaat Tuhan. Pembukaan ibadah pelajar katekisasi, kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak calon sidi dan atau calon katekisasi bersama dengan orang tua, sehingga dengan penuh kerendahan hati datang untuk menikmati pelajaran pembentukan karakter, yaitu karakter Kristiani. Berdoa Tuhan untuk pos-pos pelayanan, baik yang ada di goa maupun di tempat-tempat yang lain. Buka kemungkinan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati persekutuan di dalam Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Juga kami bersyukur pada saat ini kami boleh melakukan pertukaran pelayan firman di gereja-gereja yang ada di Makassar dan sekitarnya. Tuhan kiranya memberkati baik yang sedang maupun yang akan dilaksanakan pada hari ini sore nanti. Kiranya semuanya berjalan dengan baik. Oh Tuhan, beberapa anak-anak-Mu, saudara-saudara kami, orang tua kami, dalam kondisi yang kurang prima karena sakit penyakit, pulihkan Tuhan. Nyonya Insinyur M. Simatupang, Nyonya SPB Banjar Ngabur, Nona Farulian, Aha Manung, Nyonya W. Nabaho, Nyonya E. Sitanggang, Nyonya Kagotum, Nyonya E. Storus, M. Tamunan, Nyonya M. P. Silitoma, Nyonya M. P. Siharani, Dr. Andrus P. Tampuhulu, Nyonya M. Sinaga, Gamaliel, Aurora. Kiranya Tuhan pulihkan baik yang telah kami sebutkan namanya maupun yang kami tidak sebutkan namanya, baik mereka di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan kiranya berproses dalam segala upaya sehingga semuanya boleh berjalan perawatan, dan kami percaya Engkau pasti menyembuhkan mereka seperti yang Engkau nyatakan yang Yesus, bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Dan Engkaulah solusi dalam setiap pergumulan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan dengan beberapa orang tua saudara-saudara kami yang Engkau pertambahkan usia. Bertambah usia berarti bertambah berkat, bertambah berkat berarti ada sukacita, ada kasih, dan Tuhan yang selalu dimuliakan di sepanjang masa. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas segala kemurahan kebaikan kepada kami, sehingga kami boleh menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan untuk mencari berkat dan untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dengarkan dan sempurnakan. Semuanya akan sampaikan kepada
beralaskan kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hidup kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.